Yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ada berita tentang perayaan Misa Natal yang batal digelar dan ternyata ada wali kota di dalamnya. Nah, Misa Natal di Wisma SY. SY ini singkatan dari Sahabat Yesus. Ini di Depok. Itu batal digelar. Padahal seluruh persiapan itu sudah dilaksanakan. Tetapi pas hari H mau digelar, itu tiba-tiba batal. Kenapa batal? Ya seperti biasa, kelompok-kelompok Mokondo ini tidak suka dengan perayaan Natal dan akhirnya itu dibatalkan. Dan anehnya, wali kota yang seharusnya melindungi hak-hak rakyatnya malah mencret dan mencelak kawan-kawan. Bagaimana informasi lengkapnya? Jangan lupa di subscribe channel ini kawan-kawan, yang bagi yang belum subscribe. Ini dia informasi lengkapnya. Beberapa media sudah memuat ini kawan-kawan. Tapi saya menemukan juga kalimat-kalimat yang bagus dari buku rohani, akun buku rohani. Dianggap meresahkan warga Depok. Natal di Wisma Sahabat Yesus dibatalkan. Wali kota mengatakan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Nah, jadi kawan-kawan, warga sekitar merasa resah, merasa terganggu, merasa tidak nyaman, dengan adanya ibadah tersebut. Gila ya kawan-kawan ya. Ini masyarakat yang otaknya tumpul dan dungu ini kawan-kawan ya. Masyarakat yang jahat, hatinya kotor ini, pengikut iblis ini menurut saya. Jadi Depok, Desember 2025, perayaan Natal di Wisma Sahabat Yesus Depok yang telah direncanakan sejak bulan November terpaksa dibatalkan. Alasannya dianggap meresahkan warga setempat. Nanti kita akan lihat juga videonya ya kawan-kawan. Lalu pembatalan ini memicu kekecewaan besar di kalangan jamaat dan organisasi Kristen lokal. Padahal acara tersebut bukan hanya ibadah biasa, melainkan rangkaian perayaan Natal dengan tema damai di tengah kekhawatiran, yang melibatkan anak-anak, lansia, dan masyarakat sekitar dalam kegiatan sosial dan pelayanan. Wali Kota Depok namanya Muhammad Idris dalam keterangan persnya menyatakan bahwa pembatalan dilakukan atas pertimbangan ketertiban umum dan ketenangan warga. Namun ia menegaskan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Ini murni keputusan administratif demi menjaga harmoni. Ini kan pernyataan orang gila ini kawan-kawan. Apa gunanya polisi dan tentara? Kan bisa Anda perintahkan untuk menjaga keamanan. Ya kan? Anda itu kan sebagai aparatur sipil negara. Anda sebagai tenaga keamanan, pelayan rakyat, yang harusnya kan menjamin hak-hak rakyat. Anda itu harus pro kepada Undang-Undang Dasar. Anda itu harus pro kepada kebebasan hak untuk beribadah. Bukan malah Anda itu pro kepada orang-orang jahat, pengikut setan yang tidak suka dengan adanya ibadah. Nah, kalau model Anda ini ada di NTT, gimana dong? Kalau ada orang-orang Islam yang mau beribadah lalu dengan alasan masyarakat setempat tidak suka dengan ibadah kalian, bubar kalian. Loh, kalau semua pemimpin daerah seperti Anda, rusak negara ini. Ini memang pemimpin yang gobloknya minta ampun ini kawan-kawan. Ya. Lalu, namun banyak pihak mempertanyakan logika ini. Apakah benar sebuah acara Natal bersifat damai, inklusif dan tidak mengganggu bisa dianggap meresahkan? Ataukah ini bentuk soft pressure atau de facto intolerance yang bersembunyi di balik alasan administratif? Betul, ini bentuk intoleran. Ini bentuk ketakutan. Ini bentuk kebiadaban kawan-kawan. Beberapa tokoh agama dan LSM hak asasi manusia mulai meminta klarifikasi lebih lanjut, termasuk
salinan surat resmi pembatalan dan hasil rapat koordinasi yang melibatkan aparat setempat. Mereka khawatir jika ini dibiarkan akan tanpa penjelasan transparan bisa menjadi presiden buruk bagi kebebasan beragama di masa depan. Ya, ini kemarin juga sudah dalami informasi yang kami dapat. Kemarin sudah ada musyawarah yang dilaksanakan antara Wisma dengan warga sekitar, Pak Lurah. Informasi yang kami dapatkan semua sudah bersepakat, tidak ada hal yang intinya bahwa pihak Wisma memang yang membatalkan rencana misa di Wisma, tetapi kita terus dalami, mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan yang memang menjadi kesepakatan bersama tanpa ada hal-hal yang lain. Seperti itu mungkin. Jemaat yang di Wisma itu ada informasi nggak sih Pak, mungkin pindah ibadahnya di gereja? Enggak, sebetulnya Wisma itu kan memang buat para mahasiswa yang memang tinggal di situ, ada romonya di situ, ada semacam upaya pembinaan dalam rangka Natal ini. Kemarin merencanakan ada misa di situ. Sebetulnya bukan satu hal yang rutin di situ, gitu, sehingga kemarin sudah bermusyawarah dengan lingkungan, ya kita memonitor, sehingga kemarin informasi yang kami dapat sudah disepakati tidak melaksanakan misa di situ. Seperti itu sih. Ya. Dengan SE apa Pak, nggak boleh ada tumbang apa seperti apa sih? Ya. Satu hal yang sama sebenarnya atau beda sih Pak? Jadi misa itu kan kalau secara gereja Katolik artinya kan sakramen, seperti itulah. Nah, kita merayakan Natal tapi tidak bisa. Kira-kira seperti itu. Tapi selain tidak beribadah gitu, tidak ada misa, tapi berarti nggak ada rundown lain ya sebenarnya? Tidak ada. Setelah ibadah biasanya ngapain sih? Kumpul-kumpul dan lain sebagainya gitu kan, bercakap-cakap sama keluarga, pokoknya seperti itulah. Nah, itulah yang akhirnya hanya kami lakukan di sini, ya perayaan Natalnya hanya ini kumpul-kumpul bersama teman. Berarti perayaan Natal dari mahasiswa berarti ya yang kemarin kumpul. Terus berarti perayaan Natalnya kemarin kegiatannya kemarin. Jadi kemarin itu ada perayaan Natal tapi tidak ada perayaan misa. Layaknya seperti ada Idul Fitri, tidak ada sholat Id, dan ya dijamu dengan makanan, minuman, dan lain sebagainya ya, dan nyanyi-nyanyian. Itu saja. Kita semalam ada berapa mahasiswa? Mungkin ada Idul Fitri, tidak ada sholat Id, dan ya dijamu dengan makanan, minuman, dan lain sebagainya ya, dan nyanyi-nyanyian. Itu saja. Kita semalam ada berapa mahasiswa? Mungkin ada hanya sekitar jadinya hanya 2. Ya, itulah yang terjadi. Jadi kalau ada pernyataan yang mengatakan Indonesia itu adalah negara toleransi, ya kampret lah kawan-kawan ya. Hanya omong-omong doang, ya kecuali yang sangat toleransi itu hanya ada di daerah-daerah yang kantong-kantong mayoritas Kristen. Tetapi di kantong-kantong yang mayoritas Islam, agak sulit kita melihat yang namanya toleransi. Apalagi di Depok. Itu beberapa hari lalu juga rumah doa HKBP dilarang juga untuk beribadah oleh kelompok-kelompok iblis itu. Ya kan? Nah, sekarang misa Natal di Depok juga batal digelar, dan yang melakukan itu adalah kelompok-kelompok iblis yang sama. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan kami toleransi, itu bullshit dah itu. Yang mengatakan agama damai, ya itu bullshit dah itu. Semua hanya omong kosong belaka. Ya, apapun yang terjadi itulah resiko sebagai orang Kristen. Alkitab sudah menubuatkan kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan, kamu akan, bahkan ada orang yang membunuh kamu. Mereka menyangka mereka berbakti kepada Allah mereka. Sungguhnya mereka tidak mengenal Bapa maupun anak. Jadi mereka ini sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Yang mereka kenal adalah setan. Dan mereka melakukan ajaran-ajaran setan, perintah-perintah setan. Dengan membunuh orang Kristen, engkau bisa ke sorga. Itulah ajaran Satan. Thank you kawan-kawan yang sudah support Pavel. Kalian semua luar biasa.
Salam waras. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena saudara dan saya sehat-sehat selalu. Nah teman-teman, itulah dia berita atau video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana ibadah Natal di Wisma Sahabat Yesus Pondok Cina Depok Kamis 25 Desember itu ditiadakan atau dibatalkan, saudara. Tidak digelar. Wow, ini sungguh sangat menyedihkan, saudara ya. Nah, saya mengutip dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Kumparan News yang menuliskan begini: kegiatan ibadah misa malam Natal dan Hari Raya Natal 25 Desember di Wisma Sahabat Yesus, Wisma SY Pondok Cina Depok Kamis 25 Desember ditiadakan. Pesan ini diambil lantaran keterkendala izin. Nah teman-teman, apakah harus ada izin ketika merayakan Natal? Kita tidak tahu apa yang maksud orang-orang ini membatalkan atau tidak mengizinkan Natal digelar. Terkait dengan itu, Wali Kota Depok Supriyan Suri langsung turun tangan mendatangi Wisma Sahabat Yesus Wisma YSY Pondok Cina Rabu 24 Desember tahun 2025. Ia menjelaskan pihaknya telah mendalami informasi tersebut dan menyebut telah ada musyawarah antara pihak Wisma, warga sekitar, serta lurah setempat. Nah, informasi yang kami dapat kemarin, sudah ada musyawarah yang dilaksanakan antara Wisma dengan warga sekitar, dengan Pak Lurah. Informasi yang kami dapatkan semua sudah sepakat. Intinya, pihak Wisma yang membatalkan rencana misa di Wisma, tetapi kami terus mendalami. Nah, ini satu informasi yang blunder, saudara. Di sini, ya, wali kota ini mengatakan informasi yang kami dapatkan sudah bersepakat. Apa yang disepakati? Yaitu Natal dibatalkan. Intinya, pihak Wisma membatalkan rencana misa di Wisma. Wah, ya, informasi ini yang menuding bahwa pihak Wisma yang membatalkan rencana misa di Wisma. Jadi seolah-olah dari pihak, ya, Wisma Sahabat Yesus itu membatalkan Natal yang mereka rayakan. Ini informasi yang disampaikan oleh wali kota tersebut, ya. Kalau kita membaca berita yang ditulis oleh Kumparan News ini, ya, intinya yang bicara di sini adalah wali kota itu pihak Wisma yang membatalkan rencana misa di Wisma. Tetapi kami terus mendalami, ujarnya. Wah, ini kan kocak, teman-teman. Mereka membolak-balik kata-kata seolah-olah tidak ada indikasi intoleransi di sana. Tetapi pada faktanya kita melihat tindakan-tindakan intoleransi. Harusnya wali kota, pemerintah setempat bukan membatalkan Natalnya, tetapi boleh berjalan dan terus diadakan Natal, tetapi setelah itu didiskusikan apakah izin rumahnya atau apa. Nah, di sini tidak ada penjelasan dari pihak wali kota, ya, Supriyan Suri ini. Lalu dia menyimpulkan intinya pihak Wisma membatalkan rencana misa di Wisma, tetapi kami terus mendalami. Apa yang kau dalami di sini? Kocak. Harusnya pemerintah setempat memfasilitasi, bukan membatalkan, bukan bersepakat harus membatalkan. Dan lagi-lagi dari pihak Wisma Sahabat Yesus itu yang membatalkan. Tidak mungkin, saya mau katakan tidak mungkin dari pihak Wisma Sahabat Yesus ini membatalkan perayaan Natal pada tanggal 25. Tidak mungkin. Ya, kalau itu bisa terjadi karena tekanan dari oknum-oknum intoleran ini. Saya mau katakan kalau itu bisa terjadi, pihak Wisma Sahabat Yesus membatalkan perayaan Natal, maka adanya indikasi tekanan dari pihak intoleran. Jadi ini sangat-sangat menyedihkan, saudara. Tuding seolah-olah pihak Wisma membatalkan perayaan Natal. Tidak mungkin. Saya mau katakan tidak mungkin. Harusnya kalau wali kota ini tidak berpihak dan intoleran, maka ia mencari solusi. Pemerintah memfasilitasi, bukan membatalkan perayaan Natal, tetapi memfasilitasi. Apa gunanya pemerintah setempat itu? Apa gunanya kalau tidak ada aksi ketegasan? Lalu yang menambahkan,
Mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan yang menjadi kesepakatan bersama tanpa ada hal-hal lain tambahnya. Ini kesepakatan apa? Kesepakatan menghentikan perayaan Natal. Kesepakatan memberhentikan hari-hari perayaan Natal umat kekristenan. Mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan. Memang menjadi kesepakatan bersama. Harusnya Anda seorang pemerintah tidak memperbolehkan untuk membatalkan perayaan Natal. Biarpun tidak diadakan di situ, fasilitasi tempatnya. Berikan tempat aula pemerintahkah supaya terjadi. Itu baru pemerintah. Apa yang dilakukan oleh wali kota ini membuat kita emosi orang-orang seperti ini. Bukan memfasilitasi tetapi membuat satu kesepakatan bodoh, kesepakatan konyol. Lalu membuat satu informasi bahwa pihak dari Wisma Sahabat Yesus itu yang membatalkan. Tidak mungkin itu terjadi karena justru mereka itu merayakan Natal. Tetapi karena ada indikasi tekanan dan lain sebagainya dari pihak setempat, jangan sampai wali kota ini berpihak kepada intoleran. Ia menegaskan jemaat di Wisma tidak perlu pindah gereja untuk melaksanakan misa, hanya saja diperlukan pembinaan. Apa yang diperlukan pembinaan? Apa yang dibina di situ? Ini kan kocak teman-teman. Apa yang diperlukan pembinaan? Pembinaan apa? Orang mau merayakan Natal kok. Sebetulnya Wisma itu kan memang buat para mahasiswa yang tinggal di situ. Ada romonya di situ, ada upaya pembinaan dalam rangka Natal kemarin, merencanakan ada misa di situ. Ini kan kocak. Orang-orang seperti ini ya. Sebetulnya bukan satu hal yang rutin di situ, tetapi kemarin sudah bermusyawarah dengan lingkungan katanya. Kita monitor sehingga kemarin informasi yang kami dapat sudah disepakati tidak melaksanakan misa di situ. Aduh, ini kan keputusan-keputusan yang sungguh sangat menciderai dan melukai hati umat kekristenan. Ini sangat saya kecam seorang pemerintah wali kota tidak tegas. Saya katakan tidak mungkin itu kehendak dari pihak Wisma Sahabat Yesus untuk membatalkannya. Mereka membatalkan karena mereka tidak mau ada kegaduhan. Karena apa? Karena ada indikasi tekanan terhadap lingkungan sekitar. Harusnya pemerintah setempat ini tidak boleh kompromi dengan hal-hal seperti ini. Kalau di Wisma Sahabat Yesus tidak boleh dilakukan misa Natal, harusnya pemerintah setempat memfasilitasi, mencari tempat-tempat umum. Itu baru pemerintah. Tetapi dia disetujui dengan kesepakatan bodoh, kesepakatan konyol. Ini yang saya tidak suka. Ini yang saya bantah di sini. Ya, setuju dengan kesepakatan bodoh dan konyol. Sekali lagi, tidak mungkin dari pihak Wisma Sahabat Yesus itu membatalkan semena-mena kalau tidak ada indikasi dan tekanan dari para intoleran. Justru mereka buat acara Natal itu untuk merayakan Natal. Tetapi herannya pemerintah setempat, wali kota ini tidak membuat satu tindakan yang baik dan benar. Kalau itu memang disepakati tidak dilaksanakan di tempat itu, maka pemerintah setempat membuat satu tindakan untuk memfasilitasi, memberikan tempat umum untuk bisa mereka rayakan Natal. Baru itu pemerintah. Kalau saya pimpinan pemerintah setempat itu, wali kota ini, saya langsung copot kau. Langsung saya, oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah mengecek videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kirim komentar saudara, komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.